Baiklah, ini pada kasus tidak ada titik plana, tapi untuk matriks 2x2 ya. Untuk selebihnya nanti kalian bisa baca skripsinya Aryo Wibowo, Elma Afriza. Itu ada kasus yang lebih luas daripada yang sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita mulai. Kalau misalnya di sini ada permainan dari dua pemain dengan kasusnya masing-masing punya dua strategi. Jadi matriks pembayarannya adalah seperti ini ya. Lihat nih entry-nya. Lalu di catatan kan sudah kita turunkan bagaimana rumus yang di teorema di buku itu 1182 ya kita peroleh ya. Nah, sekarang bagaimana triknya kalian menghafal? Kalau sudah jelas bagaimana penurunannya, kan trik menghafalnya bagaimana? Kalau vektor P star berarti apa? A22 dikurangi A21 per ini elemen diagonalnya dijumlahkan lalu dikurangi dengan elemen diagonal ini. Oke. Yang P2-nya berapa? P2-nya P1, P2-nya adalah berapa? P2-nya adalah 1 min P1 ya. Oke. Kalau Q star itu ini strategi yang dijalankan oleh pemain kolom. Berarti apa? Kita mulai dari ini A22 dikurangi A12 dibagi dengan penyebutnya sama ya. Ini kita jumlahkan lalu kita kurangi dengan ini. Ya. Berarti berapa tadi? Ya. Oke, yang Q2-nya adalah kolom kedua. Coba mulainya dari entry diagonal A11 dikurangi A21 dibagi dengan penyebutnya. Dan V itu perkalian elemen diagonalnya. Jadi A11 dikali A22 dikurangi perkalian dari A21 dengan A12 dibagi dengan penyebutnya. Jadi penyebutnya sama semua ya. Penyebutnya berapa? A11 ditambah A22 dikurangi A12 dikurangi A21. Oke, sebagai contoh ini ya. Ini kalau kita telaah ini nggak ada titik plana ya. Jadi entry terbesar setiap kolomnya ini 7 sama min 2. Tapi 7 ini bukan entry terbesar pada baris 1. Begitu juga entry terkecil pada baris 1. Sedangkan min 2 ini bukan entry terkecil pada baris 2. Jadi nggak ada titik plana ya. Jadi kita tinggal masukkan ke rumusnya. Ingat tadi kan sudah bagaimana kita pelajari bagaimana trik menghafal yang mudah ya. Nih, kita mulai dengan strategi yang dijalankan pemain R ya. Berarti kita mulai dari baris ya. Oke, baris berarti ini dikurang ini ya. Dibagi dengan ini. Nih, dapatnya penyebutnya 13. Lalu nanti kita cek apakah benar nanti kalau kita jumlahkan ini nilainya 1. Yang entry yang ini berapa? Baris kedua baris 1 ya. Berarti 7 dikurangi min 3. Mulainya dari elemen diagonal. Lalu yang Q star itu strategi yang dijalankan oleh pemain C ya. Kita mulai dari baris ke kolom kedua yaitu min 2 dikurangi min 3. Lalu yang satunya lagi berapa? Kita mulai dari 7 dikurangi min 5. Kalau kalian lihat jumlahnya sama dengan 1. Berarti benar ya. Lalu V-nya kita dapat perkalian dari entry ini ya dikurangi perkalian ini. Oke, dapatnya ini. Nah, bagaimana interpretasinya? Berarti kan nilai permainannya kan negatif. Berarti yang menang siapa? Yang untung siapa? C ya. Oke. Kalau kalian cek apakah benar ini berlaku? Ya, ternyata benar ya. Kalau kalian cek boleh. Nah, sekarang seperti yang Ibu suruh ya, ada latihan soal ya. Kita ambil yang dari buku aja. Nomor 5 ya. Nah, di situ kan pemain C itu mempunyai kartu hitam 2 dan merah 3 ya. Kemudian ini kartu bridge ya. Lalu yang pemain R mempunyai kartu as hitam dan kartu M merah 4 ya. Nah, di situ permainannya kalau misalnya kedua pemain nilai kartunya warnanya sama di sini hitam-hitam
atau merah-merah, maka jumlah yang jumlah kartu pada keduanya itu kita jumlahkan. Jadi 2 tambah 1 3, 3 tambah 4 7. Tapi kalau berbeda, jadi merah dengan hitam atau merah dengan hitam atau hitam dengan merah. Ya. Hitam dengan merah. Ini kan hitam sama merah. Oke. Maka jumlahnya dijumlahkan, jumlah dari masing-masing kartu itu kita jumlahkan, tapi harus nilainya negatif. Artinya apa? Kalau positif berarti C yang membayar, kalau negatif berarti R yang membayar. Jadi nanti kalian cari, masukkan ke rumus ini sama seperti rumus yang kita tadi. Nanti dapatnya V-nya itu Ibu dapatkan negatif ya, negatif 3/20. Ya, oke.